Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Stivace 2018. Kami akan membahas tentang kasus dari penyakit osteosarkoma. Kasus ini diangkat dari drama Jepang dengan judul Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist pada episode 2. Film dimulai dengan memperlihatkan pasien yang bernama Pak Omiya Kiyoshi. Pak Omiya Kiyoshi telah mengkonsumsi obat loperamid dengan dosis yang terlalu banyak sehingga menyebabkan kondisinya menjadi kritis. Pada kondisinya yang kritis, Pak Omiya Kiyoshi diberikan injeksi naloxone untuk mengurangi overdosis dari loperamid. Setelah diselidiki oleh apoteker, ternyata Tuan Omiya Kiyoshi menderita penyakit osteosarkoma, sehingga Tuan Omiya Kiyoshi mengkonsumsi obat cisplatin untuk mengurangi efek kemoterapi sebelum operasi. Untuk mengurangi diare dari efek obat cisplatin, Pak Omiya Kiyoshi mengkonsumsi obat loperamid. Apa itu osteosarkoma? Osteosarkoma adalah tumor ganas tulang primer yang berasal dari sel mesenkimal primitif yang memproduksi tulang dan matriks osteoid. Penyakit tulang ini adalah penyakit kanker tulang paling ganas, sering menyerang tulang kaki atau tangan. Osteosarkoma juga merupakan penyakit tulang yang sangat agresif. Selanjutnya, patofisiologi osteosarkoma. Berikut ini adalah contoh gambaran osteosarkoma yang terjadi di ujung tulang panjang pada kaki. Osteosarkoma berasal dari sel-sel mesenkim yang mengalami pertumbuhan secara ganas. Sel-sel mesenkim ini akan memproduksi osteoid yang secara tidak terkendali. Pertumbuhan jaringan osteoid yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan supresi sumsum tulang. Adapun akibat dari supresi sumsum tulang adalah produksi sel darah yang menurun. Produksi sel darah yang menurun tadi dapat mengakibatkan jumlah leukosit pun ikut menurun, yang dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap infeksi karena sel-sel darah putih atau leukosit yang merupakan sumber pertahanan tubuh mengalami penurunan produksi. Selain leukosit, eritrosit atau sel darah merah pun akan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan anemia dan fatigu. Kemudian penurunan jumlah trombosit dapat meningkatkan risiko pendarahan. Pertumbuhan sel-sel osteoid mengakibatkan crowding dan meningkatkan tekanan di dalam tulang sehingga muncul nyeri dan dapat terjadi fraktur patologis. Berikut ini merupakan penyebab dari osteosarkoma. Osteosarkoma terjadi ketika DNA di dalam sel-sel pembentuk tulang mengalami mutasi atau perubahan. Mutasi ini menyebabkan sel-sel pembentuk tulang terus membentuk tulang baru. Meski tidak sedang dibutuhkan, tulang baru tersebut kemudian berkembang menjadi tumor yang menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat dan menyebar ke bagian tubuh lain. Berikut ini beberapa faktor penyebab osteosarkoma. Yang pertama, pernah menjalani pengobatan radioterapi. Yang kedua, menderita penyakit kelainan tulang. Dan yang ketiga, menderita kelainan genetik. Terapi farmakologi.
Pada cuplikan film sebelumnya, diketahui bahwa Pak Omiya Kiyoshi mengonsumsi obat cisplatin. Cisplatin atau cisplatin merupakan obat kemoterapi berbasis platinum yang digunakan untuk terapi kanker. Prinsip kerja cisplatin dalam melawan kanker yaitu dengan menimbulkan efek sitotoksik pada sel kanker. Cisplatin berinteraksi dengan DNA sehingga terjadi gangguan transkripsi DNA dan menyebabkan apoptosis sel. Selanjutnya yaitu loperamid. Loperamid adalah obat untuk meredakan diare. Obat ini juga biasanya digunakan untuk mengurangi jumlah feses pada pasien yang terpasang ileostomi, yaitu lubang pada dinding perut sebagai pengganti anus. Loperamid bekerja dengan memperpanjang waktu transit dari isi intestinal sehingga mengurangi volume keluarnya feses, meningkatkan viskositas dan densitas feses, serta mengatasi hilangnya cairan dan elektrolit yang berlebih. Efek samping dari loperamid yaitu pusing, mengantuk, rasa lelah, sembelit, nyeri perut ringan, ruam kulit atau gatal ringan. Dosis dari loperamid HCl 2 mg diare akut dan kronik. Untuk dewasa, awal 2 tablet, kemudian 1 tablet tiap diare. Sehari maksimum 8 tablet. Anak lebih 8 tahun, 1 tablet, maksimum 4-6 tablet. Anak di bawah 8 tahun, 0,08 mg per kilogram berat badan. Kontraindikasi terhadap bayi. Adapun obat yang diberikan kepada pasien saat mengalami penurunan tekanan darah akibat dari overdosis dari loperamid yaitu naloxone. Naloxone adalah opioid antagonis yang digunakan pada kasus emergensi untuk mengembalikan depresi pernafasan pada kondisi overdosis opioid. Mekanisme kerja naloxone. Obat naloxone bekerja sebagai antagonis opioid murni dengan cara selektif kompetitif berikatan dengan reseptor opioid di sistem saraf pusat. Naloxone merupakan obat antagonis opioid murni tanpa adanya sifat agonis dari opioid. Naloxone bekerja dengan cara kompetitif sebagai opioid antagonis dengan cara berikatan dengan reseptor opioid sistem saraf pusat. Reseptor yang berikatan dengan naloxone adalah reseptor mu, delta, dan kappa. Efek samping dari pemberian naloxone yaitu dapat terjadi dari gejala ringan seperti pusing, gatal, pembengkakan pada wajah atau bibir. Naloxone juga dapat memberikan efek samping dengan gejala berat seperti hipertensi, takikardi ventrikel, hingga henti jantung. Dosis naloxone dapat diberikan dengan dosis awal 0,4 mg dan dosis dapat dinaikkan sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman, sudah tahu kan apa itu osteosarkoma? Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.